Aku diberi obat terlarang oleh babysitterku supaya dia bisa menguasai suamiku. Ternyata dia adalah... Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Kisah ini diawali dengan seorang wanita bernama Ibu Ninda dan suaminya yang bernama Ferry. Pernikahan mereka sudah berjalan 7 tahun lamanya dan dikaruniai seorang anak pertama yang berumur 3 tahun. Akan tetapi, setelah hamil dan melahirkan anak kedua, anaknya yang berusia 2 bulan itu meninggal dunia. Sang suami pun sangat menyayangi istrinya, sehingga ia tak ingin melihat istrinya stres. Maka dari itu, ia pun mencarikan babysitter untuk menjaga anak pertama mereka. Akan tetapi, hal lain tak terduga terjadi. Di malam hari, Ninda pun tertidur pulas karena selalu merasakan badannya yang semakin hari semakin lemah. Akan tetapi, dalam tidurnya, ia bermimpi. "Malam Jumat nih, bisa dong?" kata Ferry sambil tersenyum merayu. Nisa sang babysitter menjawab, "Ih, apaan sih mas?" sambil tersenyum aja. "Siapa suruh bikin aku terbayang-bayang terus?" ucap Ferry. Tiba-tiba, Ninda terbangun kaget. Selalu saja mimpi buruk setiap malam. Kali ini benar-benar tak mengenakan. Sebab dalam mimpinya, ia melihat sang suami sedang bermesraan dengan babysitternya. Apakah ini pertanda atau hanya bunga tidur semata? Ninda pun membuka mata dengan sangat malas, kantuk masih melanda. Sakit yang diderita selama kurang lebih sebulan ini membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur. Sebenarnya sakit yang dirasakannya saat ini adalah semua otot dalam tubuhnya terasa begitu lemah. Kata dokter, Ninda mengalami stres tinggi hingga dianggap sering berhalusinasi. Sebulan yang lalu, Ninda kehilangan Rena, bayinya yang masih berusia 2 bulan. Semua terjadi karena kesalahan Ninda. Ninda yang tertidur saat menyusui, bayi itu berhenti bernafas tanpa diketahui olehnya. Rasa bersalah tak henti menghantui perasaan dan pikiran Ninda. Bahkan Ninda punya hobi mengurung diri dalam kamar seharian tanpa makan dan minum. Semakin hari keadaannya pun semakin memburuk. Ferry suaminya sangat menyayangi dan mencintai Ninda. Hingga ia mempekerjakan seorang babysitter untuk menjaga anak pertamanya bernama Raya yang baru berusia 3 tahun. "Ibu Ninda sudah bangun. Sebaiknya ibu makan dulu. Aku sudah memasakkan makanan kesukaan ibu," ucap Nisa, babysitter yang begitu telaten. Tidak hanya mengurus anak semata wayangnya, namun ia dengan ikhlas membantu segala keperluan yang dibutuhkan Ninda. Ia membantu Ninda untuk bangun. Setelahnya ia meletakkan makanan di atas nakas di samping tempat tidur. Ninda menoleh sekilas dan melihat sup ikan ada di sana, lengkap dengan buah semangka dan 1 buah dessert sebagai makanan penutup. Ia membantu Ninda memperbaiki letak duduknya dengan meninggikan posisi bantal, supaya Ninda bisa duduk dengan nyaman. Setelah itu, kembali menempatkan meja lipat di atas tempat tidur, tepat di depan dada Ninda. Kemudian Nisa mengambil makanan di atas nakas dan dipindahkannya ke meja lipat yang ada di depan Ninda. "Makanlah, setelah itu minum obatnya seperti biasa," ucap Nisa. Ninda hanya bisa menurut demi bisa sehat kembali, seperti yang dikatakan oleh Ferry suaminya. "Raya di mana?" Nisa hanya tersenyum mendengar suara Ninda, sambil duduk tepat di sebelah Ninda. "Raya baru saja selesai makan dan bermain. Sekarang ini dia pasti sedang tertidur lelap. Kemungkinan dalam 2 jam barulah dia bangun," sebutnya sesekali melihat jam di pergelangan tangan kanannya. Ninda pun diam, tak lagi bertanya, dan mulai menyuap pelan makanan ke mulutnya. Hanya 3 kali suap dan Ninda sudah tak mau lagi.
Nisa menyimpan semuanya di atas nakas, kemudian mengambil satu pil berwarna kuning dan satu lagi warna biru untuk diminum oleh Ninda. Tanpa banyak bicara, Ninda pun segera menelannya. Sekarang berbaringlah lagi, nanti bila ada keperluan panggil saja seperti biasa, kata Nisa sambil menunjuk tombol kecil yang ada di samping tempat tidur. Ninda mengangguk pelan. Matanya merasa sangat mengantuk sekali. Setelah beberapa menit, Ninda pun tak ingat apa-apa lagi. Jangan tinggalkan Mama, Reina. Mama ada di sini. Ninda menangis terus memandangi wajah bayinya yang telah pucat pasi dan tidak bergerak lagi. Sambil mengguncang tubuh bayinya berulang kali dan mencium pipi bayinya itu dengan maksud membangunkannya. Namun semua usaha Ninda sia-sia. Tak lama, Ferry datang. Ia lalu memeluk istrinya itu dan berbisik di telinga Ninda. Raya sudah meninggal. Iya, dia mati karenamu. Ninda terlonjak kaget melihat pandangan mata suaminya berubah dingin. Ninda bergidik ngeri melihatnya. Mama bangun. Ninda tersentak membuka mata ketika melihat wajah anak pertamanya, Raya, sudah ada di sampingnya. Wajahnya yang imut dan menggemaskan membuat Ninda sadar bahwa apa yang baru saja dialaminya adalah mimpi belaka. Hampir setiap malam Ninda selalu bermimpi buruk. Ninda sampai lupa mana yang nyata dan mana yang hanya mimpi. Ninda pun mengelus-elus rambut anak pertamanya yang ikal panjang itu. Putrinya ini sudah sangat rapi dengan beberapa jepit rambut di kepalanya. Mau kemana sayang? Ninda bertanya. Mama bobok terus. Raya mau main sama Mama. Mama kapan sembuhnya? Ucap Raya sambil merengek. Ninda pun tersenyum mendengar celotehan anak itu. Mama istirahat dulu. Kalau Raya pintar tidak ganggu Mama pasti sembuh. Yang penting hari ini kita main keluar ya. Pujuk Ferry yang sudah muncul di hadapan Raya dan Ninda. Pokoknya Mama harus cepat sembuh biar nanti bisa temenin Raya sama Papa dan Bibi Nisa pergi ke Galaksi. Galaksi sebutannya untuk area bermain yang ada di pusat kota. Ninda membetulkan posisi berbaring dan lantas duduk menghadap buah hatinya itu. Badannya masih terasa sangat lemah. Mama minta maaf ya sayang. Nanti pasti Mama akan temani kalau Mama sudah sembuh. Raya doakan Mama ya. Pinta Ninda, supaya Raya tak merajuk lagi. Entah sudah berapa ratus kali permintaan malaikat kecilnya itu, agar Ninda cepat sembuh dan bisa bermain-main lagi dengannya seperti dulu yang biasa mereka lakukan. Dan Ninda hanya bisa berjanji saja. Iya nak, Mama biar istirahat saja dulu, supaya cepat sembuh. Nisa, tolong bawa Raya keluar, sebentar aku akan menyusul, kata Ferry. Nisa menjawab dengan anggukan kepala. Kamu harus berpikiran positif sayang, kamu harus punya keyakinan bisa sembuh dan melupakan semua yang terjadi. Kehilangan, aku juga kehilangan anak. Tapi hidup harus terus berjalan dan kita mesti kuat demi anak kita, Raya. Ingat ya, kita masih ada Raya, jangan kamu lupakan itu. Ninda hanya diam mendengarkan perkataan suaminya. Suaminya memang benar, hanya saja Ninda sulit melupakan apa yang sudah dilalui. Sakit rasanya anak kandung sendiri yang baru saja bersama beberapa bulan harus meninggal di tangan ibu kandungnya sendiri. Rasa sakit dan trauma itu membuat Ninda malas melayani suaminya yang entah sudah berapa lama tak berniat tidur seranjang dengannya lagi, karena Ninda takut hamil lagi. Aku tahu kamu masih belum bisa melupakannya, tapi perlahan ku minta padamu supaya bisa melakukannya. Ada aku dan Raya yang akan terus bersamamu sampai kamu benar-benar sembuh. Bagaimana dengan tidurmu semalam? Nyenyak? Ninda mengangguk pelan. Mimpi buruk yang terus datang berulang kali setiap malam membuat Ninda tak ingin menceritakannya pada Ferry.
Ia sudah lelah dengan pekerjaan kantor yang menumpuk. Tidak mungkin Ninda ingin menambah beban suaminya dengan hal-hal yang hanya akan membuat Ferry terus mempertanyakan perkembangan pikiran Ninda yang tak kunjung membaik dari trauma masa lalu. Baguslah. Oh iya, aku pergi bersama Nisa dan Raya ya ke kota. Hanya sebentar saja, mungkin waktunya makan siang kamu sudah kembali. Kebetulan di sana aku akan bertemu dengan klien, sarapan, dan obatmu sudah disiapkan Nisa. Jangan lupa makan dan minum obatmu ya sayang. Kata Ferry mengingatkan Ninda, dan lagi-lagi Ninda hanya bisa mengangguk tanpa suara. Ia mengecup kening Ninda, kemudian pergi meninggalkannya. Ninda bangkit dan ingin sarapan pagi sekaligus meminum obat. Namun suara tawa terdengar dari halaman. Suara tawa suaminya. Sudah lama rasanya Ninda tak pernah lagi mendengar tawanya, apalagi sampai sekeras itu. Entah apa yang lucu. Rasa penasaran Ninda membuatnya perlahan berjalan menuju jendela. Dengan keadaan yang masih lemas dan kaki yang terasa berat, melangkah dengan kepala yang juga terasa pening, dan Ninda membuka sedikit tirainya lalu mengintip. Matanya langsung melihat dan menangkap kemesraan suaminya dengan babysitternya, Nisa. Bahkan Ferry tak ragu menggenggam tangan Nisa ketika akan masuk ke dalam mobil. Dan semua itu mereka lakukan persis di depan anaknya. Apa mereka punya hubungan spesial? Apa penyakit ini dimanfaatkan mereka untuk bermain api di belakangku? Ninda pun merasa kesal dengan apa yang ia lihat, dan kemudian membayangkan lagi mimpi buruknya itu. Semakin membayangkan, maka semakin kesal. Ninda pun menangis sambil berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini." Dengan harapan, ia bisa menenangkan pikirannya dan bisa menghilangkan stresnya itu. Saking kesalnya dengan suami, Ninda pun sampai lupa meminum obat dan sarapan yang disediakan. Akan tetapi ia malah merasa badannya lebih ringan dan ia tidak lagi mengantuk seperti biasa. Tak lama, anak dan babysitternya pun sampai di rumah sambil tertawa bahagia. Kemudian suami dan anaknya menghampiri Nisa yang terbaring di kamar. Akan tetapi suaminya melihat bahwa makanan dan obat yang diberikan tadi telah habis dilahap oleh istrinya itu. Ferry pun tersenyum sambil berkata, "Nah, gitu dong. Makanan sama obatnya dihabisin, biar cepat sembuh." Sambil mengelus ubun-ubun istrinya itu. Lagi-lagi istrinya hanya bisa mengangguk sambil berkata dalam hati, "Mana bisa aku makan dan minum obat seperti biasa, jika ternyata kamu yang membuatku semakin stres." Hari semakin hari, dengan keadaan dan suasana seperti biasa. Akan tetapi kali ini, Ninda tidak lagi meminum obat yang diberikan oleh babysitternya itu. Ia hanya memakan makanannya saja, dan ia pun merasa badannya seperti semakin mudah digerakkan. Diam-diam, setiap hari, tanpa sepengetahuan suaminya ataupun babysitternya, ia selalu berusaha untuk hidup kembali normal. Ninda selalu melakukan olahraga ringan dan mencoba untuk melupakan segala pikiran buruknya dan tetap fokus pada tujuannya, yaitu kembali sehat dan ceria. Suatu ketika, pada malam hari, Ninda mendengar bahwa ada suara tawa suaminya dan babysitternya itu. Ia pun sedikit demi sedikit menghampiri mereka. Akan tetapi ia terkejut dengan apa yang ia lihat. Ternyata, suami dan babysitternya sedang bercanda tawa berdua saja di ruang tamu, di atas sofa sambil menonton film romantis. Sedangkan Raya sedang tidur. Ninda pun mencoba menahan emosinya itu dengan harapan suatu saat ia bisa membalasnya. Seperti biasa, setiap pagi Nisa pun menyiapkan sarapan dan memberikan obat untuk Ninda. Akan tetapi Ninda yang merasa aneh dengan obat tersebut pun langsung mengumpulkan obatnya. Ketika Nisa sedang pergi berbelanja, sedangkan suaminya pergi bekerja, tak disangka mereka pergi bersama suaminya.
mengantar Nisa ke pasar menaiki mobil bersama dengan anak perempuannya. Ninda pun sudah pulih semula. Ia mencoba membawa obat yang diberi babysitternya itu ke apotek terdekat untuk menanyakan sebenarnya obat apa yang diberikan oleh babysitternya itu. Sesampainya di apotek, Ninda pun terkejut ketika mendengar bahwa obat biru itu adalah obat hipertensi. Di mana jika seseorang mengkonsumsi obat hipertensi akan mengalami peningkatan resiko mudah jatuh hingga cedera serius hingga 30-40%. Pasalnya, obat penurun tekanan darah memiliki efek samping pusing, bahkan pingsan-pingsan. Sedangkan obat kuningnya tersebut dikenal dengan nama obat kuning. Namun sebenarnya, obat tersebut mengandung trihexyphenidyl yang memberikan efek samping seperti mengantuk. Jika dikonsumsi setiap hari dengan jangka waktu yang lama, maka akan membuat kelumpuhan pada tubuh. Seketika mata Ninda pun terbelalak kaget dengan penjelasan yang diberikan oleh apoteker tersebut. Setelah itu, ia tidak pernah lagi meminum obat yang diberikan babysitternya. Akan tetapi ia tetap sabar menghadapi dan tetap berpura-pura lemah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat agar ia bisa melapor kepada pihak berwajib. Hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu akhirnya sampai pada saatnya Ninda pun sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan suami dan babysitternya itu. Ia pun menghampiri mereka yang sedang berduaan di kamar. Entah apa yang dilakukan ketika Ninda mendobrak paksa pintu kamar itu. Ternyata, babysitternya itu dan suaminya sedang berduaan di kamar. Entah apa yang dilakukan ketika Ninda mendobrak paksa pintu kamar itu. Suami dan babysitternya itu sedang bermesraan di atas kasur, seperti suami istri yang sedang bercandaan. Bahkan suaminya tidak mengenakan pakaian. Sambil merekam menggunakan handphone, Ninda pun hanya terdiam melihat tingkah suaminya itu. Dengan cepat suaminya mengambil pakaian dan berusaha menjelaskan ini salah paham dengan kalimat yang terbata-bata. Begitupun dengan Nisa yang langsung menghampiri Ninda sambil meminta maaf. Sambil menahan tangis dan emosi, Ninda pun menyuruh mereka keluar dari rumah itu. Karena ia sudah mengetahui semua perbuatan suami dan babysitternya. Kita selesaikan di pengadilan, ucap Ninda, tegas sambil mengusir mereka berdua. Setelah itu suaminya pun menanyakan, sejak kapan kamu sembuh? Apakah selama ini kau membohongiku? Kata Ferry dengan emosi yang mulai keluar. Ninda pun menjawab bahwa ia mulai berhenti untuk meminum obat yang diberikan oleh Nisa. Karena itulah yang membuatnya terus merasa mengantuk dan lemas. Aku berhenti minum obat itu pada saat kalian akan pergi membawa Raya ke kota waktu itu. Aku melihat kalian berpegangan tangan saat akan memasuki mobil. Hatiku hancur, Mas, melihat kamu tertawa bahagia bersama wanita itu. Bentak Ninda sambil menangis. Sekarang kalian pergi dari rumahku, dan kita akan bertemu lagi di pengadilan. Ucap Ninda sudah muak dengan suami dan babysitternya itu. Kemudian suaminya pun tak terima jika ia disalahkan secara sepihak. Padahal dia begitu karena istrinya tak mau lagi tidur seranjang, bahkan tak pernah memberikan hak suaminya itu. Jadi jangan salahkan aku jika aku selingkuh, ucap Ferry. Kenapa kamu gak berusaha bantu aku untuk menghilangkan stresku? Tapi ini malah memberikan peluang untuk orang lain masuk dan menghancurkan keluarga kita. Ucap Ninda memanas. Kamu wanita jalan. Berani-beraninya kamu merebut suamiku ya? Apa kamu gak tahu kalau dia udah punya anak dan istri, hah? Bentak Ninda kepada Nisa. Nisa pun hanya meminta maaf kepada majikan yang selama ini ia rawat. Ia pun menjawab bahwa sebenarnya ia adalah mantan pacar Pak Ferry sewaktu SMA. Karena ternyata dulu mereka satu sekolah. Akan tetapi setelah lulus, Pak Ferry melanjutkan kuliah dan Nisa hanya bisa pulang ke kampung halamannya. Ia pun terus mencari melalui internet tentang kabar Pak Ferry.
Dan ternyata Pak Ferry memilih Bu Ninda untuk menjadi istrinya. Aku tetap berusaha untuk mendapatkan hati Pak Ferry. Awalnya, saya nggak tahu kalau Pak Ferry itu cinta pertama saya yang dulu. Setelah saya tahu, maka obat yang diberikan dokter untuk ibu, saya tukar dengan obat yang sudah saya beli. Yaitu, supaya ibu tetap lemah, agar saya bisa tetap mendampingi Pak Ferry. Saya minta maaf, Bu. Saya hilaf dan menyesal. Saya baru sadar kalau ini tidak baik. Ucap Nisa sambil menyesal. Ferry yang sangat menyayangi istrinya pun kaget mendengar penjelasan dari Nisa yang ternyata mengganti obat istrinya. Bukannya semakin hari semakin sembuh, ternyata malah semakin sakit. Singkat waktu, beberapa minggu kemudian persidangan pun telah selesai. Kini Ninda dan Raya pun hidup hanya berdua. Sedangkan ayahnya yang hidup sebatang kara pun menetapkan untuk mengontrak di salah satu perumahan yang terlihat agak kecil itu. Sedangkan si Nisa, babysitternya itu, dipulangkan kembali ke kampung halamannya. Sekian cerita ini, semoga kita mendapat hikmahnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.